Anies berkali-kali ngibul di depan publik. Tidak ada yang benar-benar menagih omongannya. Jangankan soal janji politik, bahkan untuk mengumumkan nama cawapres saja maju mundur. Dulu Anies mau menyebut nama cawapresnya ketika mau naik haji. Kemudian mundur lagi. Kemudian namanya mau disebut sesudah naik haji. Sekarang ketika dia sudah pulang haji dan Nasdem selesai bikin acara di GBK, nama cawapres itu kembali sirna. Sebenarnya hak Anies untuk menahan nama cawapresnya. Tapi sebaiknya dia dan timnya tidak mengumbar kata-kata. Karena kebohongan-kebohongan semacam ini makin memperkuat karakter Anies sebenarnya. Awalnya dia mungkin belum punya nama definitif, tapi sudah disebarkan rumor agar namanya diberitakan media. Kebiasaan berbohong seperti itu juga tidak pantas dilakukan oleh seorang calon pemimpin. Mestinya pemimpin itu memberikan contoh yang baik, bukan mengajari kebohongan. Tapi jikapun dia sudah punya nama cawapres, alasan Anies belum membukanya ke publik karena kepentingan politik partai pengusungnya. Anies memang diberi kewenangan untuk menentukan nama cawapres. Tapi keputusan akhir tentu ada di tangan partai koalisi. Jika nama tersebut tidak sanggup mewakili kepentingan tiga partai, alamat bakal ditolak. Demokrat misalnya, tentu berharap nama AHY yang muncul. Posisi tawar Demokrat cukup kuat. AHY adalah ketua umum Demokrat, masih muda dan merupakan tokoh baru dalam dunia politik. Harapannya SBY di masa tuanya bisa melihat peta politik anaknya yang semakin stabil. Sebab jika kondisi AHY masih terus seperti ini, sementara pamor SBY semakin pudar, bisa jadi anaknya bakal dikudeta. Ini adalah pertaruhan SBY yang paling besar. AHY adalah syarat wajib jika Anies mau dapat tiket. Kalau nama AHY disingkirkan, maka siap-siap saja koalisi perubahan ambyar. Karena Demokrat pasti pindah ke koalisi lain yang lebih stabil, meski AHY juga tidak dapat posisi yang strategis. Sementara PKS juga masih ngotot ingin mengajukan kadernya sebagai cawapres Anies. Posisi tawar PKS tidak cukup kuat, karena mereka tidak punya kader menonjol. PKS hanya mengandalkan militansi kadernya. Tapi meskipun posisi tawarnya lebih lemah, PKS masih punya pilihan. Misalnya mereka bisa bergabung dengan Prabowo. Bagaimanapun mereka pernah terikat oleh sejarah. Akan lebih mudah bagi PKS untuk mengulang sejarah itu daripada posisi mereka tidak jelas dalam koalisi perubahan. Karena itu, PKS masih ngotot ingin disamakan dengan Demokrat. Kalaupun mereka diminta mengalah, tentu harus ada kompensasi dalam jumlah besar. PKS lebih penting mendapat kardus untuk membangun jaringannya daripada bertarung untuk sesuatu yang tidak bisa mereka menangkan. Makanya, Anies yang digandrungi oleh para pemilih PKS itu tidak gampang menentukan pilihan. Suara PKS sangat penting untuk kemenangan Anies. Sementara Nasdem yang sudah jelas-jelas mengusung Anies saja masih juga tampak ingin merecoki jatah wapres itu. Alasannya, Anies bukan kader Nasdem. Posisi Nasdem tidak jauh beda dengan dua partai lain yang mendukung Anies. Maka wajar kalau Nasdem juga perlu kompensasi. Masalahnya, siapa yang mau menanggung biaya? Demokrat pasti ogah, apalagi PKS. Disinilah semua skenario mengalami kebuntuan. Sampai sekarang Anies masih pusing. Sampai-sampai Jokowi berseloroh ke Surya Paloh. Mana cawapres Anies? Soalnya sudah seringkali pihak Anies ngomong nama cawapres sudah di kantong. Tapi berkali-kali rencana pengumumannya ditunda. Bisa-bisa kalau terus disimpan sampai lebaran kuda juga nggak bakal disebut namanya. Tapi itu sudah pas dengan kebiasaan Anies. Dia pandai menata kata, tapi seringkali juga dia pandai mengingkarinya.